Oke, bismillahirrohmanirrohim. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal dari Bu Encum tahun 2024 ya. Oke, mari kita langsung kerjakan nomor 1 ya. Jadi nomor 1A. Soalnya itu adalah limit X mendekati 3 dari kanan. Nah, limitnya itu adalah integral dari 0 sampai X min 3 X kuadrat E pangkat T dt. Nah, bawahnya adalah X min 3. Nah, kita coba substitusi. X-nya sama dengan 3 ya. Kita substitusi ke sini. Berarti kan ini jadi sama dengan 0. Kalau kita substitusi ke sini, berarti integralnya menjadi integral dari 0. Nah, ini kita substitusi 3 ke sini, berarti 3 min 3 jadi 0 juga kan. X kuadrat E pangkat T dt. Nah, kita perhatikan bahwa batas bawah dengan batas atasnya sama, berarti integralnya sama dengan 0. Nah, kalau kita menemukan integral yang batas bawah dengan batas atasnya itu sama, tidak peduli apapun fx-nya, kalau kita integralkan terhadap x, maka ini hasilnya akan sama dengan 0. Jadi ini akan sama dengan 0 kalau kita substitusi 3. Maka kita memperoleh bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, kan udah tak tentu 0 per 0. Maka kita bisa menggunakan rumus L'Hopital. L. Limit X mendekati 3 dari kanan, kita turunkan atas bawah d dx dari, nah, kita perhatikan lagi, X kuadrat kan diintegralkan terhadap T. Berarti X kuadratnya ini dianggap sebagai konstanta, dia bisa keluar dari integral. Nah, jadi ini saya akan rapih-rapihkan dulu. Nah, berarti X kuadratnya keluar dari integral ya. X kuadrat integral dari 0 sampai X min 3 E pangkat T dt. Nah, terus yang bawah juga kita turunkan. Nah, ini D per dx dari X min 3. Nah, oke, sekarang kita coba cari turunan-turunannya ya. Limit X mendekati 3 dari kanan. Nah, kita turunkan menggunakan aturan perkalian. Jadi anggap ini U dan anggap ini V. Nah, bunyinya aturan perkalian adalah U aksen atau di sini turunan dari X kuadrat, jadinya 2X dikali V. V-nya itu adalah ini. Berarti integral dari 0 sampai X min 3 E pangkat T dt. Kemudian ditambah dengan U-nya itu adalah X kuadrat dikali turunan dari V. Nah, berarti kita harus mencari d dx dari integral 0 sampai X min 3 E pangkat T dt. Nah, menggunakan teorema fundamental kalkulus atau bahasa Inggrisnya itu fundamental theorem of calculus, kita bisa langsung substitusi bagian atasnya ini ke dalam T-nya ya. Kita gak peduli nolnya itu berapa, pokoknya kita substitusi bagian atasnya. Jadi ini hasilnya adalah E pangkat X min 3. Nah, berarti kita tinggal tulis ini menjadi E pangkat X min 3. Nah, sekarang kita turunkan bawahnya. Ini diturunkan, kita tinggal lihat koefisiennya aja. Jadinya 1 kan. Nah, berarti sekarang kita bisa substitusi. X-nya sama dengan 3 ya. Nah, berarti ini kita masukkan 3-nya ke sini. Berarti ini jadi 6. Kita masukkan lagi X-nya ke sini. 3 kurangi 3 itu 0. Nah, berarti ini integralnya dari 0 sampai 0. Nah, berarti ini hasilnya 0 kan integralnya. Nah, keseluruhan ini berarti nilainya adalah 6 dikali 0. 6 dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi ini semuanya sama dengan, ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, sekarang yang ini kita substitusi X-nya sama dengan 3, berarti jadinya 9. Karena 3 kuadrat itu 9. Nah, E kita substitusi lagi ke sini. 3 kurangi 3 kan 0 ya. Berarti E pangkat 0. E pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti hasilnya 9 ditambah 0, yaitu 9 ya. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan 9. Oke. Nah, ketemulah nomor 1A hasilnya itu sama dengan 9 ya. Terus kita ngapain lagi? Kita cari 1B ya.
1B-nya itu ada di sini. Nah, di sini kita perhatikan bahwa tangennya ini ada di atas sebagai pangkat. Kita nggak mau itu karena nggak indah gitu. Maksudnya jadi susah. Kita maunya tangennya ada di bawah. Nah, supaya tangennya ada di bawah, kita bisa menggunakan sifat logaritma. Nah, sebelum kita menggunakan sifat logaritma, kita akan buat limitnya itu sebagai Y. Jadi misal, Y sama dengan limit X mendekati pi per 2 dari sin X dipangkatkan tangen X. Nah, sekarang kita masukkan kedua sisi dengan logaritma natural. Jadi Y-nya ini kita kenakan ln. Jadinya ln Y ya. Jadinya ln Y. Ini akan sama dengan, nah kita kenakan ln di sini juga. Kita kenakan ln. Nah, ln itu dia continuous di pi per 2. Makanya kita bisa masukkan ln-nya ke dalam limit. Nah, kita masukkan ln-nya ke dalam limit ya. Jadi ini sama dengan ln sin X dipangkatkan tangen X. Oke, kita akan lakukan analisis dari sini ya. Ln sin X dipangkatkan tangen X. Nah, ini tangennya bisa kita turunkan menggunakan sifat logaritma ya. Jadi ini akan sama dengan tangen X dikali ln sin X. Nah, itu ya. Jadi dalamnya ini akan sama dengan ini. Ini kan ln sin X pangkat tangen X. Kita bisa ganti dengan yang ini ya. Jadi saya akan rapih-rapihkan dulu sebelum itu. Nah, jadinya limit X mendekati pi per 2 dari tangen X dikali ln sin X. Nah, sekarang kita analisis lagi. Tangen X itu sama dengan 1 per tangen X. Nah, kita perhatikan 1 per tangen X itu kan sama dengan kotangen ya. Jadi ini akan sama dengan 1 per kotangen X. Nah, oke, tangen X-nya ini sama dengan 1 per kotangen X. Kita tulis di sini 1 per kotangen X. Nah, di sini kotangennya kan di bawah. Ln sin X-nya bisa naik ke atas kotangen X-nya. Karena kotangennya kan di bawah, jadi kita bikin dia bersusun gitu ya. Nah, jadinya akan seperti ini, sama dengan limit X mendekati pi per 2 dari ln, kita kan buat ln-nya di atas, ln sin X dibagi dengan kotangen X. Nah, sekarang kita coba substitusi. Pi per 2-nya kita substitusi ke sini. Kotangen pi per 2 itu kan sama dengan 0. Nah, kita substitusi lagi ke sini, ke X-nya. Sin pi per 2 itu sama dengan 1. Ln 1 itu sama dengan 0. Berarti atasnya juga sama dengan 0. Nah, kita punya bentuk tak tentu. Atau saya tulis tak tentu. 0 per 0 ya. 0 per 0. Nah, berarti kita udah bisa menggunakan rumus L'Hopital gitu ya. Jadi ini L. Nah, limit X mendekati pi per 2. Nah, kita turunkan yang atasnya. Turunan dari ln sesuatu itu sama dengan 1 per sesuatu. Sesuatunya kan sin X. Nah, dikali turunan dari sesuatunya itu. Turunan dari sin adalah cos X. Dibagi dengan turunan kotangen ya. Turunan kotangen itu adalah negatif CSC kuadrat X. Nah, di sini sepertinya saya akan coba tulis lagi ya. Karena kan ini akan di-share sama saya, insya Allah. Jadi ini limit
X mendekati pi per 2. Nah, ini adalah D per dx dari ln sin X. Jadi kan ini memberitahu gitu bahwa L'Hopital's itu diturunkan atas bawahnya dx dari kotangen X gitu deh. Sebenarnya ini nggak harus ditulis kayak gini juga nggak apa-apa sih. Langsung juga bisa, yang penting ada tandanya L di sini. Nah, kita akan analisis lagi. Kan kita udah punya ini. Kita analisis lagi bahwa CSC X itu sama dengan 1 per sin X. Nah, berarti negatif CSC kuadrat itu sama dengan negatif 1 per sin kuadrat X. Nah, ini 1 per sinnya itu bisa kecoret sama 1 yang di sini. Jadi ini kecoret. Jadi sisa pangkat 1 gitu ya. Nah, si cosnya itu ada di atas. Ini 1 per sin X gitu karena ini udah kecoret. Nah, kita punya sifat kayak gini dalam pecahan. A dibagi nih, pecahan yang paling panjangnya ini dibagi dengan B plus B per C ya. Ini akan sama dengan AC per B. Jadi si C-nya ini bisa naik ke atas. Nah, dalam kasus ini A-nya itu adalah cos, karena ini udah kecoret ya tadi ya. A-nya itu sama dengan cos, B-nya itu sama dengan 1, sin-nya itu sama dengan C. C-nya itu sama dengan sin. Jadi kita sebenarnya bisa naikin C-nya ke atas. C-nya itu sin-nya ya. Sin-nya naik ke atas ini. Dengan negatifnya juga naik. Nah, jadi ini bisa kita ini aku tulis di sini aja. Ini sin kuadrat ya. Nah, jadi akan sama dengan limit X mendekati pi per 2. Tadi kan negatifnya naik, terus sinnya juga naik, sin X, terus dikali cos X. Nah, kita substitusi nih, X-nya sama dengan pi per 2. Nah, kita substitusi, berarti sin pi per 2 berapa? Sin pi per 2 itu sama dengan, saya gambar dulu karena saya lupa. Sin pi per 2 itu sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1. Kemudian cos pi per 2 itu sama dengan 0. 1 dikali 0 itu sama dengan 0. Negatif 0 itu tetap 0 ya. Berarti ini sama dengan 0 ya. Tapi perhatikan bahwa 0 ini itu punyanya ln Y ya. Nih ln Y setelah diproses kita dapat sama dengan 0. Berarti kita tulis ini ln Y sama dengan 0. Kita pangkatin E di kedua sisi jadi E di sini. Nah, kalau basis dari eksponen dan basis dari logaritmanya itu sama, berarti ini dan ini bisa kita coret. Berarti ini jadi Y biasa, Y sama dengan E pangkat 0. E pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, di sini saya bersih-bersih dulu. Aduh. Oke. Nah, Y-nya tadi adalah limitnya kan? Nih di sini. Nah, Y-nya itu sama dengan limitnya ini. Jadi kita tulis limit X mendekati pi per 2 dari sin X dipangkatin tangen X itu sama dengan 1. Nah, jadi Y-nya kita substitusi lagi sama limit ini. Ini kan sama dengan 1, berarti 1. Oke, ini adalah nomor berapa? Nomor 1B ya, masih nomor 1. Oke. Kita akan ngerjain nomor 2. Nah, di sini integralnya adalah ini. Jadi kita coba cari 2A. Nah, di sini saya akan catat bahwa kita bisa menggunakan rumus ini. Integral AX plus B kuadrat plus C kuadrat dx. Nah, ini sama dengan 1 per AC dikali tangent inverse AX plus B per C
plus C ya, ini C1 karena ini konstanta integrasi. Nah, jadi kayak gini. Oke. Kita bisa pakai rumus ini. Ini akan saya tandai bahwa ini bisa dipakai. Tapi nggak tahu ya ujungnya nerima atau enggak. Nah, ini bisa dipakai. Nah, tapi saya nggak akan gunain rumus itu. Ini kan tinggal substitusi aja. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 3 ya. Karena ini 9 ya, kelihatannya ini 9. Nah, oke. Jadi, kita coba menggunakan cara yang lebih formal. Jadi, kita cari integral X plus 1 kuadrat. Ngomong-ngomong, kalau kalian nggak suka proses ini, bisa skip aja ke hasilnya langsung ya kalau kalian pakai rumus ini. Plus 9 dx. Nah, kita coba, karena kan ini 9, berarti kita gunakan substitusi trigonometri. Jadi ini kuadrat ditambah sesuatu yang positif pakai substitusi trigonometri. Jadi 3 tangent theta sama dengan berapa? Sama dengan X plus 1. Kita turunkan, jadinya 3 secant kuadrat theta d theta sama dengan dx. Nah, oke, berarti kita coba integralkan. Nah, berarti ini integral 9 secant, bukan secant ya, 9 tangent. Karena ini kita ganti dengan ini. Jadi kan X plus 1-nya kan benda ini. Benda ini kita substitusi ke atas. Jadinya 9 tangent kuadrat theta ditambah 9. Nah, dx kita akan ganti menggunakan 3 secant kuadrat theta d theta. Jadi 3 secant kuadrat theta d theta. Nah, kita bisa ininya bisa kita bagi ya. Jadi integral 1/3 secant kuadrat theta d theta ini sebelum dibagi sebenarnya keluar dulu. Jadi si ininya keluar ya. Jadi tangent kuadrat theta plus 1 gitu. Jadi ininya keluar dulu. Keluar karena sama-sama 9, baru dia kebagi sama 3-nya gitu. Nah, kita lihat tangent kuadrat plus 1 itu kan sama aja kayak secant kuadrat theta. Berarti ini dan ini sebenarnya kecoret. Jadi ini tuh sama dengan 1/3 integral d theta ya. Berarti ini sama dengan 1/3 theta plus C. Nah, tetanya kita coba cari. Tetanya kan dari sini carinya. Nah, ini jadinya kita bagi kedua sisi dengan 3. Jadi tangent theta sama dengan X plus 1/3. Nah, kita masukin arc tangent di kedua sisi. Kita masukin tangent inverse ya. Arc tangent tuh tangent inverse. Ini kita masukin tangent inverse juga. Tangent inverse. Nah, jadi tangent yang ini, tangent inverse dengan tangent itu kecoret. Jadinya sisa theta. Theta sama dengan tangent inverse X plus 1/3. Ini per 3 ya. Bentuknya kita bagusin. Jadi ini sama dengan 1/3 tangent inverse X plus 1 X+1/3 plus C. Sekarang kita evaluasi nih. Evaluasi dari 1 menuju tak hingga. Artinya kita coba integral dari 1 ke tak hingga 1/x plus 1 kuadrat plus 9 dx sama dengan, kita ubah menjadi bentuk limit T mendekati tak hingga. Limit T menuju tak hingga, integralnya berubah menjadi 1 ke T 1/x plus 1 kuadrat plus 9 dx. Nah, ini kita bisa evaluasi integralnya. Jadi limit
T menuju tak hingga dari mungkin limitnya kayak gini, dari 1/3 tangent inverse x plus 1/3 dievaluasi dari 1 ke T. Nah, kita substitusi T-nya ke sini ya. Jadinya limit T menuju tak hingga, kita evaluasi ininya jadi 1/3 tangent inverse T plus 1/3 dikurangi 1/3 tangent inverse. Ini kita substitusi satunya ke sini. Jadinya 1 plus 1 kan 2/3. Oke. Kita punya apa lagi nih? Kita punya ini ya. Jadi kita substitusi ketika T-nya mendekati tak hingga. Nah, kita tahu gambar tangent itu kan kayak gini. Tangent itu kurang lebih kayak gini. Nah, dia punya asimtot di pi/2. Nah, tangent inverse artinya kita inverse. Jadi ketika Y-nya itu mendekati tak hingga, si X-nya itu akan mendekati pi/2. Berarti tangent inverse tak hingga ya. Ini kan jadinya tak hingga ya, karena T-nya mendekati tak hingga. Tangent inverse tak hingga itu sama dengan pi/2. Karena ketika Y-nya mendekati tak hingga, si X-nya itu mendekati pi/2. Nah, kalau grafik tangent inverse-nya itu kayak gini. Di GeoGebra bisa dicari. Ketika X-nya itu mendekati tak hingga, dia akan mendekati pi/2. Ini juga harus dihafal sih. Atau minimal tahu grafik tangent. Jadinya ini kan berubah menjadi pi/2. Jadi kita punya 1/3 pi/2 dikurangi 1/3 tangent inverse 2/3 ya. Atau saya akan tulis di sini 1 atau ini pi/6 ya, pi/6 karena ini per 3 ya, 1/3 maaf. 1/3. Nah, jadi pi/6 dikurangi 1/3 tangent inverse 2/3. Oke, ini adalah jawabannya ya. Sekarang kita coba lakukan bagian B. Bagian B, jadi ini berapa, nomor berapa? Nomor 2B ya. 2B, udah berapa lama kita ini? 23 menit. Jadi bagian B itu adalah, kita cari dulu integralnya, cari integral X plus 2. Ini adalah X kuadrat plus 4X min 5 dx. Nah, kita coba buat U sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Berarti DU sama dengan 2X plus 4 dx. Jangan lupa tanda kurung. Terus kita punya DU sama dengan 2 kali X plus 2 dx. Kita keluarkan duanya ya. Nah, berarti kan kita di sini punyanya X plus 2 dx kan. Nah, berarti kita bagi 2 kedua sisi. Jadi DU/2 sama dengan X plus 2 dx. Sakit tangan guys. Berarti ini jadinya integral 1/U, kan U-nya ini kan, U-nya sama dengan bawah, berarti jadi 1/U. 1/U ini dx-nya kan ini. Jadi benda ininya sama dengan di sini DU/2. Berarti kita tulis DU/2. Nah, ini integralnya berarti jadi 1/2 ln U ya, 1/2 ln U. Atau ini plus C dulu, jangan. Plus C lah. Plus C jadi setengah ln ini X. Saya ingin faktorkan, jangan ya. Faktorkan aja deh. Ini kan kita faktorkan. Jadinya X
min 1 X plus 5 ya. Nah, saya yakin udah pada tahu gimana cara ngefaktorin. Nah, oke, jadi itu adalah integralnya. Udah kita cari. Nah, sekarang kita catat nih. Kita faktorkan bawahnya nih. Oke, jadi saya akan ngejelasin gimana cara ngefaktorin. Ngefaktorin itu caranya, kita coba cari faktor dari 5. 5 dengan 1, udah kan itu doang. Jadi kita cari angka-angka yang kalau dikaliin jadi 1 nih. 5 kali 1 sama dengan 5. Dan nggak ada lagi selain ini kan. Nah, kita lihat 5-nya negatif. Berarti salah satunya harus negatif. Nah, ini dijumlahin harus jadi 4. Nah, supaya dijumlahin jadi 4, berarti ini harus negatif 1 kan. 5 tambah negatif 1 sama dengan 4. Nah, berarti faktornya itu adalah X plus 5, X min 1. Nah, kita catat nih. Dia bahaya di X sama dengan 1 ya. Kita catat. Bahaya di X sama dengan 1. Dan juga negatif 5 sebenarnya. Tapi di sini yang dilewatinnya itu X sama dengan 1 ya. Nah, berarti kita coba cari di sini. Integral dari 0 sampai 3 X plus 2 X kuadrat plus 4X min 5 dx itu sama dengan limit T, saya suka T mendekati 1 dari kiri ya. Jadi untuk membayangkannya kita buat garis bilangan. Nah, ini adalah 0, ini adalah 1, ini adalah 3. Satunya kayaknya agak ke sini. Nah, jadi kita integralkan dari 0 sampai 3. Tapi kita catat nih, dia bahaya di 1. Jadi dia tuh nggak boleh bener-bener ngelewatin 1 gitu loh. Nah, jadi kita integralkan dari 0 menuju T ya. Menuju T, tapi T-nya itu dibuat sedekat mungkin dengan 1. Nah, kemudian kita coba lewatin 1. Nah, kita mulai dari misalnya S. S itu dari satunya dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri. Jadi satunya dari kanan. S itu mendekati 1 dari kanan, T mendekati 1 dari kiri. Gitu. Integral 0 sampai T. Ini pakai warna hitam. X plus 2 X kuadrat plus 4X min 5 dx ditambah integral limitnya dulu ya, limit S mendekati 1 dari kiri integral ini S sampai 3 ya. Ini fungsinya adalah X plus 2 X kuadrat plus 4X min 5 dx. Nah, oke, itu ya jadinya. Kayaknya ini saya rapihkan dulu sebentar. Nah, ini udah lebih rapih ya. Dx. Nah, jadi coba kita evaluasi ini. Kita coba evaluasi ini. Saya akan copy karena saya udah sakit tangan ya. Walaupun pakai pen tapi tetap sakit tangan. Ini dx. Nah, kita kan udah tahu integralnya apa. Jadinya ini limit T mendekati 1 dari kiri maksudnya. Kita evaluasi. Ini tuh sama dengan setengah ln absolut X min 1 X plus 5 absolut ya. Dievaluasi dari 0 sampai T. Nah, ini katakanlah ada kurungnya kayak gini. Nah, jadi ini ada spoiler ya, lupa dihapus. Nah, jadi kita coba substitusi T-nya ke X-nya. Jadi limit T mendekati 1 dari kiri. Terus ini dievaluasi dari setengah ln absolut T min 1 X plus 5 T ya, kan udah disubstitusi T. Nah,
ini dikurang dengan ini yang dimasukin. Kan T-nya udah nggak ada, berarti limitnya tinggal masuk ke sini doang ya, tinggal masuk ke yang ada T-nya. Jadinya limitnya udah hilang karena masuk ke sini. Jadinya sisa setengah ln absolut. Karena ini masuk jadinya negatif 1 kali 5, negatif 5 berarti ya. Nah, oke. Kita lihat ketika T-nya mendekati 1 dari kiri. Nah, berarti ini kan jadi 0, 0 min kan. Kita substitusi 1 min di sini. Kita substitusi 1 min. 1 min dikurangi 1 itu sama dengan 0 min. 0 min. Nah, 0 min dikali 5 maksudnya 6 karena kan ini 1 ditambah 5 itu kan jadi 6. 0 min dikali 6 itu sama aja dengan 0 min. Nah, 0 min bukan dikali 0 min itu dikasih nilai mutlak itu jadi 0 plus. Nah, ln 0 plus itu sama dengan tak hingga ya. Jadi limit ini sama dengan tak hingga. Nah, kalau salah satunya aja udah tak hingga berarti dia divergen ya. Ini kan sama dengan atau ini jangan sama dengan. Ininya kan tak hingga. Nah, berarti kita buat kesimpulan di bawah sini. Jadi integral dari 0 sampai 3 x plus 2 x kuadrat plus 4 min 4x ya, 4x min 5 dx itu divergen. Nah, udah gitu kan kita diminta untuk mencari apakah dia konvergen atau divergen. Sebenarnya kalau kalian nyari di internet dan ternyata ada nilainya, itu bukan berarti dia konvergen ya. Dia itu adalah Cauchy value gitu, Cauchy principal value. Nah, jadi dia tuh divergen, tapi dia punya Cauchy principal value yang kita cuma diminta untuk cari apakah dia konvergen atau divergen sih. Jadi ya itu dia divergen. Terus oke, udah ya. Kita udah nomor 2, mari kita kerjakan nomor 3. Nomor 3 apa? Nomor 3 itu selidiki apakah deret-deret berikut konvergen, divergen, konvergen bersyarat, atau konvergen mutlak. Di sini saya akan jelasin sedikit apakah itu konvergen mutlak, konvergen bersyarat gitu ya. Nah, mana? Ini ya. Nah, jadi di sini kita punya misalnya suatu sigma. Sigma N sama dengan 1 ke tak hingga dari AN. Kita juga punya sigma N sama dengan 1 ke tak hingga dari mutlak AN atau absolut AN ya. Nah, di sini apa itu mutlak konvergen atau konvergen mutlak? Konvergen mutlak itu ketika nilai mutlaknya konvergen. Kalau dia konvergen, berarti dia mutlak konvergen. Nah, mutlak konvergen itu artinya AN-nya juga konvergen. Dia konvergen. Jadi kalau kita tahu ininya konvergen, maka sudah pasti ininya juga konvergen ya. Nah, terus apa lagi? Terus konvergen bersyarat. Nah, konvergen bersyarat itu kita tahu ininya konvergen. Konvergen, tapi ternyata nilai mutlaknya tidak konvergen. Ini divergen. Nah, berarti ini mutlak bersyarat. Syaratnya itu harus, jadi ini adalah konvergen bersyarat maksudnya. Syaratnya itu adalah harus tidak ada mutlak gitu. Itu namanya konvergen bersyarat. Nah, terus apa lagi? Konvergen divergen kan udah ya, udah tahu. Berarti ya udah itu aja sih dari konvergen bersyarat dan konvergen mutlak. Oke, kita akan kerjakan nomor 3A ya, 3A. Nah, 3A itu kita bisa langsung ambil nilai mutlak. Nilai mutlak dari ini ya. Nah, jadi sigma N sama dengan 1 ke tak hingga negatif 1 pangkat N. Terus kita ambil nilai mutlak ya. 2N 4N pangkat 3 plus 1. Nah, ini kan positif ya, karena N-nya mulai dari 1 ke tak hingga.
Terus ininya negatif. Berarti karena dia negatif, maka dia hilang dengan nilai mutlak ya. Berarti ini sama dengan N sama dengan 1 ke tak hingga. Sisa yang positifnya aja. 2N, 4, N pangkat 3 plus 1. Nah, di sini saya akan membuat klaim ya. Sebuah klaim bahwa 2N per 4N pangkat 3 plus 1 itu harus kurang dari sama dengan 2N per 4N pangkat 3 ya. Nah, ini adalah klaim saya gitu. Ini saya akan warnai hijau karena keterangan ya. Jadi ini klaim saya. Tapi harus dibuktiin. Saya tulis dengan KLAIM, klaim gitu ya nulisnya. Ini klaim. Ini klaim saya seperti ini. Tapi apa buktinya gitu kalau ini selalu benar, selalu lebih kecil. Nah, coba kita buktikan. Kita bagi kedua sisi dengan 2N. Jadi, ini jadi 1 per 4N pangkat 3 plus 1 kurang dari sama dengan ininya 1 per 4N pangkat 3. Kita pangkatkan kedua sisi dengan negatif 1. Jadi, karena kita pangkatkan dengan negatif 1, berarti tandanya berubah ya. Nah, pangkat negatif 1 itu ini dengan ini ditukar atas bawah ditukar ya. Jadinya 4N pangkat 3 plus 1. Nah, ini kan berubah. Jadinya lebih dari sama dengan 4N pangkat 3. Sebenarnya ini ada per 1, tapi per 1 itu nggak mungkin ya. Maksudnya bukan nggak mungkin, nggak penting. Jadi kita nggak usah tulis. Nah, oke, kita coba rapih-rapihkan dulu. Nah, setelah itu kita kurangi kedua sisi dengan 4N pangkat 3. Jadi ini kecoret. Sehingga 1 lebih besar dari 0. Ini pasti benar kan? 1 lebih besar dari 0 itu pasti benar. Nah, kita udah membuktikan bahwa ini juga pasti benar gitu ya. Nah, berarti deret ini sebenarnya kurang dari sama dengan sigma N sama dengan 1 ke tak hingga 2N per 4N pangkat 3. Nah, jadi kita coba cek ininya ini. Apakah dia konvergen atau divergen? Sebenarnya kita tahu ini divergen gitu ya. Jadinya sigma N sama dengan 1. Kan ini N-nya kecoret ya. Jadi 1, bukan 1 sih. Ini 2 per 4. 2 per 4 itu 1 per 2. 1 per 2. 1 per N kuadrat ya. Ini sampai tak hingga. Nah, ini kan kita cek ini ya. Kita cek. CK cek. Ini. Atau bisa kita tulis setengah sigma N sama dengan 1 ke tak hingga 1 per N kuadrat. Nah, ini kita tahu ya, benda ini kan udah familiar gitu ya. Ini saya kasih tanda panah. Tanda panah. Ini konvergen. Konvergen. Karena P-nya sama dengan 2. P sama dengan 2. P series ya. Atau deret P gitu ya. Ibu Uncung nyebutnya deret P. Deret D-E-R-E. Deret P sama dengan 2. Dan 2 itu lebih besar dari 1. Nah, makanya dia konvergen. Nah, di sini dengan uji banding langsung atau direct comparison test bahasa Inggrisnya, kita dapatkan benda ini konvergen ya. Benda ini ternyata konvergen. Ini konvergen. Nah, berarti dia lebih kecil daripada yang konvergen gitu. Maka dia juga konvergen gitu ya. Nah, ini kan sama dengan ini ya. Berarti ini juga konvergen. Nah, oke, berarti kita langsung tulis kesimpulannya. Jadi sigmanya kita rapihin. Sigma N sama dengan 1 ke tak hingga ini negatif 1 pangkat N 2N 4N pangkat 3 plus 1 itu konvergen.
konvergen dengan uji banding langsung ya. Dengan uji banding langsung. Nah, ini kan absolut dari AN ya. Ini tuh adalah sigma N sama dengan 1 ke tak hingga mutlak AN. Nah, kalau nilai mutlaknya konvergen berarti nilai AN-nya juga konvergen gitu. Ya, tadi udah dijelasin ya. Nah, berarti di sini ini aku tulis berarti ini sigma N sama dengan 1 ke tak hingga negatif 1 pangkat N, 2 pangkat N, 4 pangkat, bukan 2 pangkat N, 2N, N pangkat 3 plus 1. Ini konvergen mutlak ya. mutlak mutlak. Nah, udah deh gitu doang. Kita delete ini. Terus apa lagi? Ini kan udah konvergen mutlak. Lanjut nomor berikutnya ya, nomor 3B. Nomor 3B, kita lihat nih. Ini ada faktorial. Kalau ada faktorial, biasanya kita akan menggunakan uji rasio. Jadi kita akan gunakan uji rasio. Uji rasio itu bunyinya seperti ini. Limit N menuju tak hingga. Harusnya ada nilai mutlak dari AN plus 1 ya. AN plus 1 per AN. Nah, ini adalah bunyi uji banding rasio. Bukan uji banding rasio, maaf, uji rasio. Jadi mutlaknya kan nggak perlu karena N-nya itu dari 1 sampai tak hingga. Berarti kan dia positif ya. Limit N mendekati tak hingga. Ini masih ngerekam kan? N menuju tak hingga. Kita tulis AN plus 1-nya dulu. Jadi ini adalah 2N plus 1 faktorial per 4N plus 1 ya. N plus 1. Nah, dikali dengan AN. Cuman kan ini 1 per AN. Jadinya kita balik gitu atas bawahnya. Nah, AN-nya itu kan 2N faktorial per 4. Nah, karena AN-nya di bawah, kita balik jadinya 4 pangkat N per 2N faktorial. Nah, kita coba perhatikan yang ini. Kita analisis sedikit ini. Jadinya kan ini 2N, kita distribusikan N-nya ke sini jadi 2N, ditambah 2 kan, ditambah 2 faktorial. Nah, ini tuh sama dengan 2N plus 2, kan faktorial tuh perkalian mundur. Berarti coba kita kali mundur. 2N plus 1, terus dikali dengan 2N, udah kita tulis dengan faktorial aja ya. Nah, kita perhatikan bahwa benda ini dengan benda ini kecoret kan. Nah, terus perhatikan juga yang bawah, yang warna hijau. Ini tuh bisa kita tulis sebagai 4 dikali 4 pangkat N. Ini dengan ini kecoret ya. Nah, berarti ini udah kecoret semuanya. Sisanya adalah yang ini dengan yang ini. Nah, berarti ini sama dengan limit N mendekati tak hingga dari N 2N plus 2, terus ini teh 2N plus 1 ya, 2N plus 1. Ini per 4. Nah, kita tahu nih N-nya kan mendekati tak hingga, berarti ini mendekati tak hingga ya, limitnya itu adalah tak hingga. Oke, berarti dia divergen gitu. Kita tulis kesimpulan, jadi sigma N sama dengan berapa? 1 ya. N sama dengan 1 ke tak hingga 2N faktorial per N pangkat 4 divergen. Jangan lupa dijelasin dengan apa? Dengan uji rasio.
Oke, sekarang bagian C ya. Oh, ini E. Oke, bagian E. Nah, di sini adalah polinomial atas dibagi polinomial bawah. Kalau polinomial, saya suka menggunakan uji banding rasio. Nah, bedanya apa? Tadi kan rasio tes. Kalau ini uji banding rasio. Nah, uji banding rasio kita jadi pilih random nih, suatu BN. Terus kita rasiokan gitu. Kita pilih BN secara random. Nih, jadi acak aja pokoknya yang work gitu, apa yang work. Nah, terus bunyinya gini, limit n mendekati tak hingga. Harusnya nggak ada mutlaknya nggak sih? Ada mutlaknya gitu ya? Aku lupa. Kayaknya nggak ada, jadinya harus positif dua-duanya kan? Jadi nggak ada mutlaknya, berarti AN per BN. Kalau mau dibalik juga nggak apa-apa, jadi BN per AN. Nah, jadi kita hitung limitnya AN per BN, kita bandingkan menggunakan limit. Kalau seandainya limitnya ini ada, berarti dia sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Jadi kita akan coba cari di sini ya. Nah, di sini kan polinomial ini. Polinomial itu artinya gampang. Nah, jadi kita coba lihat pangkat paling gedenya. Pangkat paling gedenya itu adalah n pangkat 2 dibagi n pangkat 3. Atau kita bisa tulis 1 per n. Nah, jadi kita pilih nih BN-nya itu adalah 1 per n ya. BN sama dengan 1 per n. Nah, kita jadikan BN ini sebagai pembanding gitu. Sebenarnya agak susah juga dapat pembanding, cuman karena dia polinomial, polinomial itu gampang ya. Nih, 2 pangkat n, 2 pangkat n, 3 pangkat, enggak, maaf, salah nyebut ya. N kuadrat itu n kuadrat. N pangkat 3 itu n pangkat 3, oke? Nah, jadinya seperti ini. Dan kita dapat BN sekarang ya. Atau mungkin saya warnai dengan warna hitam ya, oke. Nah, mungkin ini kita kasih tanda panah ke sini, ini ke sini. Terus kita akan buat ini jadi BN. Nah, gini ya, buat catatan di sebelumnya. Nah, buat catatan nanti dikirim maksudnya. Nah, ini sama dengan limit n mendekati tak hingga. Nah, kita tulis AN. AN-nya kan benda ini nih, AN-nya. Ini kita tulis ini sama dengan AN ya. Ini AN. Nah, AN-nya itu adalah n kuadrat ditambah n per n pangkat 3 min 6. Nah, dikali 1 per BN. Nah, BN-nya kan ini. 1 per BN berarti kita tukar atas bawahnya. Jadi n per 1 ya. Nah, ini sama dengan limit n mendekati tak hingga dari n pangkat 3 ditambah n kuadrat per n pangkat 3 plus 6 ya. Min 6 maksudnya, min 6. Nah, ini kan limitnya sama dengan 1. Kita hanya perlu melihat koefisien n yang pangkatnya paling gede ya. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Berarti ini sama dengan 1 per 1 sebenarnya ya. Nah, jadi ini hasil limitnya 1. Ada kan limitnya 1. Berarti kita lihat ini konvergen atau divergen nih. Nah, coba kita lihat BN atau gini aja, sigma BN, sigma N sama dengan berapa ya awalnya? Sama dengan 2 ke tak hingga BN sama dengan sigma N sama dengan 2 ke tak hingga 1 per N itu divergen ya. Divergen dengan deret harmonik. Ini namanya deret harmonik. Dengan deret harmonik. Jadi ini adalah deret harmonik. Semua orang tahu kalau ini divergen gitu ya. Setidaknya orang-orang yang kuliah gitu harusnya tahu. Nah, oke. Karena dia divergen, maka sigma N sama dengan 2 ke tak hingga dari apa ini? N kuadrat plus N pangkat 3 min 6 itu divergen juga.
gen dengan apa? Uji banding rasio. Oke, benar ya. Ini udah sesuai. Oke, sekarang kita kerjakan nomor 4 nih. Udah berapa jam ini aku? 50 menit. Lumayan. Nah, tentukan daerah kekonvergenan. Oke. Wah. Ini kan alternating series ya. Jadi alternating series itu deret bolak-balik. Nah, deret bolak-balik itu terjadi kalau si AN plus 1 itu harus kurang dari sama dengan AN. Dan ini limitnya ini harus mendekati 0 ya ketika N-nya menuju tak hingga. Nah, jadi karena dia alternating series, kita coba bentar. Ini ada yang menarik. Bahwa ini N. Jadi ini bisa keluar ya N-nya. Jadi kita buat, nih saya akan tulis seperti ini. N sama dengan 0 tak hingga negatif 1 pangkat N. Terus ini X min 4 2N pangkat 2N per 2 pangkat N. Nah, ini sama dengan sigma N sama dengan 0 ke tak hingga. Nah, N-nya kita keluarkan ya, karena semuanya ini punya N. Berarti kita keluarkan N-nya. Negatif 1-nya berubah jadi negatif aja. Negatif X min 4. Nah, ini kan kuadratnya masih ada ya, berarti kuadrat dibagi dengan 2. Nah, semuanya dipangkatkan dengan N. Nah, ini bukan lagi menjadi alternating series, bukan lagi deret bolak-balik, tapi ini adalah apa? Deret apa namanya? Deret geometri. Nah, deret geometri itu konvergen nih. Ini kan deret geometri, lihat nih. R sama dengan negatif X min 4 kuadrat per 2 ya. Nah, ini rasionya itu sama dengan ini. Nah, kita mau absolut R itu kurang dari sama dengan, bukan kurang dari sama dengan ya, kurang dari 1. Kita tulis pernyataannya gini. Agar deret konvergen maka harus R-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, atau kita substitusi R-nya kan sama dengan ini. Berarti kita masukin absolut min X min 4 kuadrat per 2 harus kurang dari 1. Nah, ini negatif kena absolut berarti hilang ya negatifnya. Jadinya ini absolut X min 4 kuadrat per 2. Ini harus kurang dari 1. Nah, oh iya, untuk pertidaksamaan kita bisa kuadratkan kedua sisi, tapi nanti jadi pangkat 4 malas. Apa yang bisa dilakukan ya? Apa yang bisa dilakukan ini? Oke. Ya udah, kita coba dulu ya. Oh, bentar. Ini kan kuadrat. Berarti kita bisa lepasin absolute value-nya ya. Karena kan kuadrat selalu positif. Jadi kita bisa lepasin absolute value-nya. Ah, mantap ya. Mungkin ini absolute value-nya ada dulu. Terus ini X min 4 kuadrat per 2 kurang dari 1. Nah, ini saya akan kasih keterangan. Karena X min 4 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Jadi ini bisa dihilangin absolute value-nya. Terus apalagi? Oke, ini pertidaksamaan biasa ya. Jadi kita kali kedua sisi dengan 2. Sehingga
ininya juga bisa diurai. Atau mungkin ini dulu ya, X min 4 kuadrat kurang dari 2. Kemudian kita urai itunya. Jadinya X kuadrat min 8 ya. Min 8X plus 16 kurang dari 2. Nah, ini 2-nya geser ke kiri. Jadinya X kuadrat min 8X plus 14 kurang dari 0. Nah, oke. Ini udah mulai menarik nih. Kita buat gambar parabolanya dulu. Nah, ini kan menghadap ke atas karena ini positif ya. Nah, berarti dia menghadap ke atas. Set. Nah, kita cukup perlu tahu batas-batasnya ini. Nah, tahu batasnya kan ketika dia sama dengan 0. Berarti kita coba selesaikan menggunakan persamaan kuadrat ya. Jadi kita selesaikan X kuadrat min 8X plus 14 sama dengan 0. Nah, kita coba gunakan rumus kuadrat karena ini nggak bisa difaktorin. Nah, jadinya X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A per 2A. Nah, B-nya negatif. B-nya kan sama dengan 8 ya. Berarti 8 plus minus akar berapa ini? B kuadratnya itu adalah 8 kali 8, 64. 64 kurangi 4 kali 14, 52. Nah, oke. 52 ya. 56. 56. 56 per 2A. A-nya kan 1 berarti 2. Ini sama dengan apa ya? Sama dengan 8-nya jadi 4 plus minus 64 per 56, 64 per 56 itu berarti 8 ya. Plus minus akar 8. Oke. Nah. Oke. Oke, benar. Nah, berarti dia batas-batasnya itu, batas yang ini adalah 4 kurangi akar 8 ya. Sementara batas yang ini adalah 4 plus akar 8. Nah, jadi intervalnya itu ketika dia kurang dari 0, berarti intervalnya itu, berarti daerah kekonvergenannya, kita tulis jadi daerah kekonvergenan adalah kita mulai nolnya kan nggak dianggap ya, berarti kita pakai interval terbuka dari 4 kurangi akar 8, koma, atau di sini sampai 4 plus akar 8 ya. Oke, segitu deh. Untuk mencari radius kekonvergenan, sebenarnya saya lupa, tapi kayaknya ini dikurangi yang ini ya. Jadi radiusnya disuruh nggak nyari radius. Oh, daerahnya aja ya, nggak usah radius. Tapi ya udahlah, kita coba dulu radius kekonvergenannya. Jadi radius kekonvergenannya, konvergenan adalah ini dikurang ini ya. Jadinya kan itu dapat diameter kan. Asalnya gini. Ini 4 min akar 8. Ini adalah 4 plus akar 8. Ini dikurang ini dapat jaraknya ini. Dapat jaraknya. Nah, untuk mengetahui radius kan yang ini nih. Ini radius. Setengahnya kan, ini R. Ini radius kekonvergenan. Katakanlah R1 gitu. Berarti ini kurangi ini dibagi 2 ya. Ini dikurang ini, 4-nya kan kecoret. Jadi akar 8 ya. Ini kalau nggak salah akar 8 gitu. Sebenarnya saya juga lupa lagi, tapi kayaknya akar 8 gitu radius kekonvergenannya ya. Oke, sip. Karena kan ini kurang ini jadi 2 akar 8 bagi 2. Oke, ini saya akan kasih tanda tanya karena sejujurnya saya juga lupa. Tanda tanya ya. Tanda tanya.
Nah, ini tanda tanya, tanda tanya. Nah, oke, kita udah nyelesain nomor 4 kah? Gila tanganku sakitnya. Oke, udah nomor 4. Nah, nomor 5 kayaknya paling gampang. Nomor 5. Kayaknya kita foto. Kita foto nomor 5. Kayaknya paling gampang ini nomor 5. Sengaja banget ya ditaruh di akhir ya. Yang paling gampang ditaruh di akhir. Kayaknya ini juga cukup. Oke. Nah, nyatakan ke dalam deret Maclaurin. Nah, kita harus tahu dulu deret Maclaurinnya sin itu apa. Jadi sebelum kita ingat-ingat, kita coba buat. Nah, gini aja deh, simpelnya gini. Ini kan sin 2x ya. Kalau seandainya ini sin x, kita pasti udah tahu karena kita hafal deret Maclaurin untuk sin x gitu ya. Nah, jadi cara bikin dia menjadi sin x itu kita buat di sini u sama dengan 2x. Nah, maka fx itu sama dengan sin 2x atau sama dengan sin u ya. Nah, di sini sin u kan sama dengan sigma mulainya dari 0, n sama dengan 0 ke tak hingga negatif 1 pangkat n. Nah, sin itu adalah fungsi ganjil. Makanya kita ambil yang ganjil-ganjilnya aja. Negatif 1 pangkat n, terus x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial. Nah, udah ya kayak gitu aja. Terus maksudnya u, karena kan ini sin u ya. Ini berarti x-nya adalah u, maaf. Ini adalah u. Nah, sekarang kita ganti u-nya itu menjadi x ya. U-nya kan sama dengan 2x. Berarti kita ganti. Ini sama dengan sigma n sama dengan 0 ke tak hingga 2x ya, ini 2x. 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial. Ini faktorial. Ini faktorial. Nah, jangan lupa ada negatif 1 bolak-balik di sini. Negatif 1 pangkat n ya. Nah, sampai sini kayaknya udah cukup. Tapi bisa nggak kita distribusiin ini ke sini? Terus kita satuin sama ini. Kayaknya nggak usah ya. Kayaknya gini aja udah cukup. Oke. Berapa jam ini? Sakit tangan. Yuk, 1 jam pas ya, lebih 3 menit lah ya. Yuk, assalamualaikum.